Halo teman-teman, selamat datang di kelompok kami, kelompok neutron. Kami akan menjelaskan materi tentang pendidikan bermutu. Tapi sebelum mulai, kita perkenalan dulu yuk. Saya Kaiser dari kelas 9B, absen 20. Halo, nama saya Chandra dari kelas 9B, absen 13. Saya JJ dari kelas 9B, absen 12. Kami berasal dari SMP Regina Paci, Surakarta. Sudah pada kenal dengan anggota kelompok neutron kan? Kalau begitu, yuk langsung kita mulai aja. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi atau kemampuan. Salah satu konsep pendidikan yang diterapkan dalam pendidikan Indonesia adalah konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara melihat bahwa pendidikan itu adalah pendidikan yang memerdekakan. Tiap orang bisa memilih menjadi apa saja, dengan catatan adanya penghargaan terhadap kemerdekaan yang dimiliki orang lain. Kebebasan sebagai manusia dan anggota masyarakat dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam belajar setinggi-tingginya ini sesuai dengan dasar negara kita Indonesia, yaitu Pancasila. Dengan menerapkan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita bisa menghormati dan menghargai hak orang lain seperti hak beragama, menciptakan persatuan Indonesia, dan juga bersikap adil terhadap semua golongan rakyat yang ada. Setelah memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, sekarang mari kita melihat manfaat dan pentingnya pendidikan Kristiani bagi pelajar. Sebagai seorang pelajar, kita harus mendapatkan dan menerapkan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, gereja, maupun masyarakat. Hak dan kewajiban juga merupakan hal yang harus kita laksanakan. Hak adalah kewenangan atau kekuasaan yang benar untuk melakukan sesuatu atau menuntut sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak dilaksanakan, sudah semestinya dan harus. Di dalam agama Katolik, kita harus terlebih dahulu mendapatkan sakramen baptis, baru kemudian kita bisa mendapatkan hak dan kewajiban dalam gereja. Salah satu hak kita sebagai kaum awam sekaligus sebagai pelajar adalah mendapat pendidikan Kristiani. Sedangkan kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang pelajar adalah mengambil bagian dalam masyarakat dengan terlibat aktif dalam kegiatan pelayanan gereja dan masyarakat. Manfaat pendidikan Kristiani yang dapat kita rasakan antara lain: 1. Meningkatkan pendidikan iman. 2. Mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan serta ciptaannya. 3. Menghasilkan manusia yang dapat memahami kasih Allah di dalam Yesus Kristus dan mengasihi Allah dan sesama. 4. Menghasilkan manusia Indonesia yang mampu menghayati imannya secara bertanggung jawab serta berakhlak mulia dalam masyarakat majemuk. Setelah ini, mari kita lihat contoh teknologi ramah lingkungan. Setelah memahami hak dan kewajiban sebagai pelajar dan sebagai anggota gereja yang baik, kita bisa menjadi pribadi yang berpendidikan dan bermutu. Salah satu bukti bahwa pendidikan bermutu adalah mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi atau kemampuan untuk memajukan bangsa dan negaranya. Salah satu hasil dari proses pendidikan itu adalah terciptanya teknologi ramah lingkungan, yang merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan mempermudah kebutuhan manusia. Teknologi ramah lingkungan yang pertama antara lain purifikasi air adalah salah satu teknologi yang mempercepat daur ulang air. Tentu saja bumi kita secara alamiah akan mendaur ulang air, tetapi dengan teknologi purifikasi air membantu daur ulang air menjadi lebih cepat. Purifikasi air kotor adalah pengolahan kembali limbah industri dan rumah tangga. Hasil dari proses purifikasi selain menghasilkan air yang bersih, juga menyisakan lumpur limbah yang sering dibuang atau digunakan untuk pertanian. Membuat lubang biopori juga merupakan salah satu usaha manusia yang berpendidikan dalam mengatasi permasalahan yang ada di sekitar. Lubang biopori mampu meningkatkan daya resap air hujan ke dalam tanah sehingga mampu mengurangi risiko banjir akibat meluapnya air hujan. Juga teknologi ramah lingkungan dalam bidang energi seperti biogas, biofuel, solar cell. Dalam industri dapat menciptakan alat ramah lingkungan seperti kincir air, kincir angin, panel surya. Menyiapkan pendidikan yang bermutu bagi generasi muda adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. Salah satunya usaha dapat dilakukan untuk menyiapkan pendidikan bermutu adalah menyiapkan asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan ini dapat membantu menyiapkan masa depan generasi muda dengan tidak terlalu mengkhawatirkan biaya pendidikan yang tentunya semakin tinggi. Biaya pendidikan adalah salah satu hal yang masih menjadi keluhan
bagi para orang tua tentang biaya pendidikan yang masih tinggi. Dengan asuransi pendidikan, setidaknya membuat para orang tua merasa tenang bahwa pendidikan putra-putri mereka dapat terjamin. Tetapi pasti ada hal-hal yang perlu dilihat kembali agar asuransi pendidikan yang akan digunakan memang jelas dan terjamin. Maka dengan adanya asuransi pendidikan tidak lagi menjadi halangan bagi generasi muda untuk mendapatkan mimpi-mimpi mereka untuk sekolah ke jenjang setinggi-tingginya. Kesimpulan dari video kami yaitu kita harus menerapkan pendidikan bermutu di Indonesia karena banyak anak-anak kecil sampai dewasa belum mendapatkan pendidikan yang layak. Oleh sebab itu, kami menyarankan untuk pemerintah Indonesia atau lembaga pendidikan untuk memedulikan keberadaan masyarakat yang kekurangan pendidikan di daerah tertentu, terutama di daerah pelosok. Terima kasih juga telah menonton video kami. Jangan lupa like dan share ya.